Ya aku benernya sangat berterima kasih banget karena kalau nggak Cici ini yang ceburin aku ke dalam pelayanan gitu, aku mungkin sampai sekarang masih belum melayani. Jadi ya sedih juga sih ditinggal pergi ya, tapi suatu saat kita akan bertemu di surga. Halo bro dan sis semuanya, kita kembali lagi nih di Testimoni bersama Nana. Gimana nih kabarnya kalian testimoner semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan kesempatan kali ini Nana kembali lagi mau bersaksi ya tentang kehidupanku. Dan luar biasa banget, Tuhan Yesus itu benar-benar merubah hidup aku gitu. Hidup seorang Nana yang dulu dengan Nana yang sekarang ini jauh berubah. Dan tentunya aku sangat semangat banget gitu, pengen men-sharingkan kisah-kisah yang aku lewati kepada teman-teman semua, karena aku berharap gitu biar kisah aku juga bisa menyemangati kalian. Mungkin kalian ada yang lagi ngedown atau ada yang lagi mengalami pengalaman yang sama sama aku gitu ya. Semoga bisa sama-sama dikuatkan kembali gitu dari kesaksian aku. Kesempatan kali ini aku lagi mau bersaksi tentang bagaimana aku tertanam di sebuah gereja. Nah, ini kisahnya itu jadi awal-awal saat aku tinggal di Belanda ya kan. Aku ini kan sekarang tinggal di Belanda di kota Nijmegen. Nah, dulunya itu aku bisa dibilang aku ini nggak rajin ke gereja gitu. Karena aku merantau ya, pertama aku merantau, jadi gereja aku pindah-pindah ya. Saat aku tinggal di Taiwan, aku ibadah di Taiwan gitu kan. Terus aku ke China, aku ibadah di China gitu. Dan terakhir aku di Indonesia, ya aku sempat ibadah di Indonesia, jadi loncat-loncat gitu, nggak bener-bener yang tertanam dan bertumbuh melayani di satu gereja gitu selama bertahun-tahun, nggak pernah ya, karena kan aku masih nomaden gitu istilahnya. Nah sampai pada akhirnya tahun 2019 akhir aku tiba di Belanda, aku memang ketemu satu gereja di tempat aku tinggal nih di kota Nijmegen. Dan gereja ini adalah gereja Indonesia. Dan aku pertama itu memang nggak kepikiran mau pelayanan lagi gitu untuk jadi apa ya, tertanam di gereja lokal dan jadi istilahnya aktif dalam pelayanan lagi gitu di gereja tersebut, enggak. Jadi tadinya aku cuma kepikiran, oh ya aku jadi jemaat aja, aku rajin ke gereja setiap hari Minggu gitu. Dan malah kadang kalau lagi males juga aku ngeliat live streaming ya kan. Sekarang kan canggih ya kan, nggak perlu datang setiap minggu ke gereja ya. Karena dulu aku merasa kalau semakin kenal banyak orang itu hidup semakin ribet gitu. Jadi ya, dan dulu juga aku pernah kepahitan ya sama orang Kristen. Nah sebelumnya ya di testimoni episode yang Jumat kemarin aku sempat bersaksi juga gitu kan, beberapa kali ada prosesnya gitu bagaimana sampai aku mengalami kepahitan. Dan puji Tuhan itu udah pulih ya, itu kejadian yang berapa belas tahun lalu gitu kan. Dan aku nggak pernah kepikiran gitu untuk melayani lagi, tertanam lagi di satu gereja. Dan akhirnya sampailah di Belanda ini, aku pun ketemu gereja Indonesia ini yang di kota Nijmegen. Bukan suatu kebetulan gitu. Jadi Tuhan temukan aku dengan seorang pendeta yang sampai membawa aku itu ke gereja yang ada di Nijmegen ini gitu ya. Itu sebelum aku tinggal for good di Belanda gitu. Dan itu kisahnya juga udah aku ceritakan di testimoni yang sebelumnya gitu. Jadi waktu itu aku baru pulang dari Taiwan, masih bolak-balik itu ke Taiwan Jakarta. Terus aku diundang di sebuah podcast sama Bapak Pendeta, podcastnya beliau. Terus akhirnya aku lagi ada rencana untuk ketemu dengan papanya Jody ya kan. Waktu itu kami masih mau merencanakan, baru mau menikah gitu kan, calon suami gitu. Terus akhirnya aku lagi liburan ke Belanda dan ternyata
Bapak pendeta yang ngundang aku podcast ini di acara beliau ini juga lagi khotbah di satu gereja. Nah ternyata gereja di Nijmegen ini gitu, dan dia ada jadwal di Belanda itu dari kota A, B, C, O, banyak deh gitu, tanggal sekian, pas aku kaget, pas aku lihat, ya dia kasih aku jadwalnya khotbah ya, khotbahnya beliau ini tanggal berapa aja gitu, dan pas aku lihat satu tanggal, ini di Nijmegen nih gitu, pas aku pikir, kan calon suamiku juga tinggalnya di sini, terus aku bilang, "Iya Pak, aku akan datang ke tempat Bapak khotbah," gitu. Terus aku datang di gereja inilah gitu, di gereja yang sekarang aku tertanam ya, gitu, di Nijmegen inilah beliau itu khotbah gitu. Terus akhirnya aku dikenalkan dengan Bapak gembalanya, Bapak dan Ibu gembala. Nah aku merasa kayaknya berasa di Indonesia karena banyak orang Indonesianya gitu, dan uh, aku sangat salut gitu. Ini gereja kecil, bukan gereja yang mega church, bukan. Dan orang-orangnya ini benar-benar tulus pelayanan, volunteer semuanya gitu melayani. Kalau dulu aku sempat ibadah di gereja besar ya di Indonesia, itu kalau orang yang melayani di atas mimbar lah contohnya, kebanyakan kan dapat love gift ya, alias dapat duit gitu, dan juga aku pernah mengalami kepahitan dengan orang Kristen dulu itu karena aku merasa, oh ya kalau yang melayani itu kan ada yang dapat love gift gitu, mungkin ya mereka rajin pelayanan karena pengen dapat love gift-nya aja gitu kan, dulu kepikirannya seperti itu. Tapi pada saat aku ketemu gereja ini, aku lihat hampir semuanya, ya bukan hampir semuanya ya, semua orang yang terlibat di dalam pelayanan di gereja ini adalah volunteer gitu ya. Ternyata gereja-gereja di Belanda ini mereka perjuangannya luar biasa, dan mereka itu bahu membahu baku membahu bahu membahu gitu untuk uh, apa uh, sama-sama melayani Tuhan gitu. Dan komunitas yang komunitas Indonesia yang ada di sini itu orang-orangnya sangat banyak sekali orang-orang yang sangat mensupport satu sama lain, menopang satu sama lain gitu, yang itu membuat aku amazed banget gitu saat melihat gereja ini. Sampai pada akhirnya satu saat ketika aku tinggal for good di Belanda, akhir tahun 2019 ya, awal tahun 2020, itu mula-mula aku pikir ya aku mau rajin sih ke gereja gitu, tapi aku belum sempat kepikiran pelayanan. Nah ada satu jemaat, dia juga melayani di gereja ini, dia ngajak aku panggilnya Cici kan. Nah kebetulan latar belakang dia sama kayak aku, dia juga sempat lama tinggal di Taiwan gitu, dan dialah yang rajin teleponin aku, nanyain kabar, Nana apa kabar gitu, ayo kapan kita ke gereja. Dan dialah yang bikin aku jadi semangat lagi gitu, dan akhirnya iya Ci gitu, sampai satu momen di mana dia bilang ayo nah kita pelayanan gitu ya. Aku seneng banget gitu bisa sama-sama melayani gitu, dan akhirnya aku kecebur gitu, dan malam-malam aku agak mikir-mikir dulu, aduh pelayanan lagi ya di gereja ya. Cuma karena Cici inilah yang bawa aku, dan ya akhirnya aku memutuskan untuk kembali melayani gitu, dan aku jadi tertanam di gereja ini. Dan ya akhirnya Cici ini yang bawa aku, dia udah dipanggil Tuhan duluan, dia masih sangat muda, 60 tahun ya dia dipanggil Tuhan. Tapi ya aku benernya sangat berterima kasih banget, karena kalau nggak Cici ini yang ceburin aku ke dalam pelayanan gitu, aku mungkin sampai sekarang masih belum melayani. Jadi ya sedih juga sih dia tinggal pergi ya, tapi suatu saat kita akan bertemu di surga. Itu yang ya Tuhan kasih orang-orang pilihan Tuhan untuk bikin aku bisa tertanam, bertumbuh, dan tentunya aku sudah mulai merasakan buah-buah pertobatan, buah-buah pelayanan gitu, yang makin lama makin kesini aku melihat
berkat yang Tuhan berikan yang bukan cuma sekedar materi gitu ya, yang aku rasakan di kehidupan aku tuh sangat luar biasa gitu. Dan kemarin sebelum aku di testimoni ini, aku juga sempat baca di Alkitab Mazmur 92 ayat 13-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kita memang harus tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan gitu. Jadi nanti Tuhan akan mempersiapkan masa tua kita gitu kan. Kita bisa, hidup kita itu lebih berarti lagi. Mungkin di antara kalian yang masih ragu untuk tertanam di sebuah gereja lokal atau untuk masih ragu untuk pelayanan gitu. Mungkin kisah aku ini bisa juga menginspirasi kalian gitu, bisa menguatkan kalian. Karena setelah aku tertanam di gereja ini, aku mulai dimuridkan. Dan ternyata saat kita melayani, kita ini diproses lagi loh gitu. Jadi besi menajamkan besi ya. Itu yang aku alami gitu. Karena ternyata sangat bermanfaat sekali kehidupan kita kalau kita melayani Tuhan gitu. Dan kita juga belajar dari komunitas, dari teman-teman, dari saudara-saudara seiman gitu di dalam pelayanan ini. Gesekan selalu ada tentunya, tapi di situ kalau kita mau taat, kita mau belajar lebih lagi, belajar rendah hati, belajar berhikmat, dan kita mau belajar memahami sesama kita gitu, sesama kita dalam pelayanan, itu akan indah banget sih pelayanan kita kalau menurutku. Dan ya karena nggak cukup ya kalau kita cuman jadi orang Kristen biasa-biasa gitu, karena nantinya yang suam-suam kuku itu akan dimuntahkan kan gitu, dan aku nggak mau gitu. Dan ternyata saat aku melayani itu memang ada proses juga ya. Kehidupan kita itu kadang si iblis nggak seneng loh gitu. Si jahat itu nggak seneng kalau ngeliat kita pelayanan. Itu yang aku alami ya. Sampai ada celah sedikit pun gitu, ada aja gangguan loh gitu. Nah itu yang kita harus benar-benar berhati-hati dan waspada ya. Kita harus menjaga pelita kita biar tetap menyala. Itu yang aku selalu ingatkan ke testimoner semua gitu. Saat kita melayani kita diuji. Dan ya kemarin aku sempat juga belajar baptisan itu sampai kepada baptisan api. Aku juga sempat dengar khotbah Bapak Pendeta tentang 3 baptisan ini, baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Baptisan air itu kan mula-mula saat kita, kalau aku dibaptis selam ya. Nah itu pertobatan mula-mula gitu. Aku udah lalui itu sejak 21 tahun yang lalu. Dan prosesnya itu panjang sampai sekarang ke 2026. Itu yang pertobatan kita ketika kita dibaptis selam itu, kita distempel ya istilahnya, menjadi ini loh tanda gitu, kita adalah anak Tuhan, kita dimateraikan. Tapi untuk mendapatkan baptisan Roh Kudus dan baptisan api itu cuma Tuhan Yesus yang kasih gitu. Di situ juga tertulis ya di Alkitab. Dan ternyata Tuhan mengizinkan itu terjadi. Beberapa tahun setelah baptisan air, aku mengalami baptisan Roh Kudus, puji Tuhan. Dan setelahnya aku ternyata sampai melalui proses yang begitu panjang, dan aku baru sadar kemarin ini setelah mempelajari lebih dalam lagi gitu di Alkitab tentang baptisan api. Ternyata ujian-ujian yang aku lewati kemarin ini yang Tuhan izinkan, terutama saat aku melayani gitu, itu Tuhan mau memurnikan lagi hati aku. Jadi mungkin Tuhan lihat, oh yang ini belum berkenan untuk Tuhan gitu, dan akhirnya aku diproses lagi sampai aku
belakangan baru sadar, oh ya ternyata hidup aku yang kemarin ini masih belum berkenan gitu, makanya ada lagi ujian lagi, karena secara manusia daging kita itu lebih kuat gitu, dan kita harus, untuk mengalahkan daging itu kita harus taat kan akan firman Tuhan. Dan aku pribadi, aku susah sekali ya, kita manusia pasti susah lah, sekudus-kudusnya hidup kita gitu, pasti susah. Jadi makanya kenapa Tuhan mengizinkan aku melewati ujian kehidupan yang kemarin ini. Ujiannya seperti apa ada ya di testimoni episode awal udah aku ceritain terus kisah aku gitu, dan itu semua ya proses yang aku lewati gitu, yang Tuhan izinkan. Dan ternyata baru aku sadari kemarin, oh itulah istilah dari baptisan api tersebut gitu. Dan baptisan api ini yang akan membakar kita loh, bikin kita berapi-api dalam pelayanan, bikin kita semakin radikal lagi, dan bikin kita semakin lapar dan haus akan firman Tuhan, sampai kita pengen melihat buah-buah pertobatan kita pengen melihat buah-buah pelayanan kita ya, sampai nanti akhirnya sampai satu titik pasti aku yakin dan percaya kita akan merasakan gitu, kita akan melihat, oh ini loh buah-buah yang dihasilkan gitu, yang aku rindu, aku pengen banget. Makanya sekarang aku rajin, kesaksian pun aku rajin, pelayanan aku berapi-api, lagi berapi-api, puji Tuhan, karena alasan tersebut. Dan akhirnya mataku dibukakan gitu, dan sampai sekarang aku kayak baru tersadar sih, dengan bikin testimoni ini aku jadi rajin baca Alkitab juga. Ternyata banyak sekali aku yang nggak tahu gitu selama ini, karena aku males ya baca Alkitab dulu. Dan puji Tuhan karena testimoni ini juga aku jadi semakin lapar dan haus untuk mendengarkan firman Tuhan gitu, dan aku pengen terus berbuah ke depannya. Semoga kerinduan aku ini Tuhan dengar gitu. Dan untuk teman-teman semua yang mungkin lagi merasa, aduh kok ujian kehidupan gue nggak berakhir sih gitu, padahal udah terima Yesus, gue udah orang Kristen gitu kan, kenapa ya masih susah hidup gue? Mungkin ada teman-teman yang masih mikir seperti itu, dan bisa jadi kalian juga sedang mengalami baptisan api. Tuhan lagi mau memurnikan iman kalian, hati kalian, keteguhan kalian gitu. Apakah perbuatan yang kalian lakukan udah layak dan berkenan di mata Tuhan atau belum? Kalau masih belum, wah itu akan diujian terus ya, ujian kehidupan lah akan terus kalian alami gitu. Dan itu bukan cuman sekedar materi ya gitu, miskin atau kaya, orang akan melalui itu, orang kaya pun akan melalui itu. Mungkin kalau orang miskin, istilahnya bukan orang kecukupan gitu, mikir kok kayak hidup gue susah terus ya, nggak kaya-kaya gitu kan. Nah kita juga harus merubah cara pikir kita gitu. Jadi orang Kristen bukan berarti akan jadi orang kaya loh gitu, akan kaya raya, enggak. Tapi secara materi ya, enggak, bukan seperti itu. Kalau kayak gitu ya kalian sembah aja mamon gitu kan. Nah cuman kalau kalian menyembah mamon, kalian akan binasa ya kan, karena hidup itu di dunia cuma berapa lama ya, balik lagi ya. Kalau kita di dunia ini cuman melulu mikir materi atau mikir apa kesuksesan gitu, itu cuman sementara, nggak kekal. Nah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini kan kehidupan kekal. Jadi setelah kita hidup dari dunia ini, kita akan menuju ke kehidupan kekal loh gitu, alam roh kita ya gitu, jiwa dan roh kita itu kalau kita ikut Tuhan Yesus sudah pasti kan gitu, kita akan mendapatkan kekekalan. Dan upah kita saat kita melayani di dunia inilah, kita akan mendapatkan upah di surga nanti gitu. Dan itu yang kenapa aku semakin semangat, karena aku yakin upahku besar di surga gitu. Jadi aku nggak mikir, oh aku mau mendapatkan upah dalam artian berkat berlimpah yang ada di dunia gitu, jadi orang kayak nih, enggak, sama sekali enggak gitu. Makanya kalaupun iya ternyata Tuhan kasih, yaitu berkat yang ditambah-tambahkan oleh Tuhan gitu, karena kita harus benar-benar meluruskan hati kita dulu untuk mencari kerajaan Allah ya, cari Tuhan dulu gitu. Nanti berkat dan lain-lainnya akan ditambahkan sama Tuhan gitu. Dan kadang nggak harus jadi orang kaya pun hidup kita penuh dengan berkat. Itu yang aku alami sekarang ya. Aku bukan orang kaya, aku orang biasa aja. Dan
aku ibu rumah tangga ya kan, uh, aku kerjaanku lebih banyak di rumah jaga anak gitu, tapi aku merasa berkat aku berkelimpahan gitu. Dan ya berkelimpahannya dengan anakku sekarang, dia tumbuh luar biasa, dia bikin aku hatiku senang banget gitu. Terus ya puji Tuhan, dulu aku punya banyak misalnya ujian ya. Waktu itu Tuhan izinkan suami aku mengalami kecelakaan, mengalami ya otaknya terganggu ya. Aku udah sempat kesaksian juga di testimoni episode awal-awal. Bagaimana susahnya aku mengurus baby aku waktu usia dia sebulan baru lahir, dan suamiku kecelakaan nggak bisa bangun dari tempat tidur gitu selama 3 bulan gitu. Dan itu tahap-tahap yang sangat berat ya yang aku lalui gitu. Dan Tuhan izinkan semuanya terjadi seberat-beratnya gitu. Tapi setelahnya Tuhan udah pulihkan lagi suamiku gitu. Dan sampai sekarang aku tetap sangat bersyukur gitu, karena suamiku semakin berubah, benar-benar berubah. Udah sembuh total, otaknya sudah perlahan-lahan kembali normal lagi gitu. Dan sekarang dia udah bisa kerja lagi di kantor. Dia pegawai negeri ya, dia kerja di Gemeente di Belanda. Gemeente itu kayak semacam kantor wali kota lah di Belanda gitu. Dan tadinya dia nggak bisa kerja loh selama 2 tahun, nggak bisa dia kerja. Sampai akhirnya sekarang dia udah puji Tuhan pulih dan kerja kembali. Aku lihat berkat di luar dari materi ya. Itu Tuhan kasih banyak banget berkat kesehatan untuk diriku, untuk suamiku. Dan apapun yang dilakukan berhasil, itu bener banget. Itu aku alami banget gitu saat-saat sekarang ini. Yang Tuhan kasih pekerjaan aku yang ya aku memang nggak mau kerja banyak-banyak, karena aku pengen saat ini merawat anak ya, lebih merawat anak, lebih fokus dengan keluarga gitu. Dan aku pengen lebih lagi dekat sama Tuhan gitu. Jadi waktu aku sekarang ini aku luangkan lebih kepada eh, pengembangan diri ya istilahnya, biar aku lebih mengenal Tuhan, banyak dengar firman Tuhan. Terus aku lebih aktif di komunitas, di circle aku gitu, tempat dimana aku tertanam di gereja lokal aku ini sekarang. Dan aku lebih uh, hampir sehari-hari ya lebih fokus kepada anakku gitu, kepada Jody ini ya, masih umurnya 2 tahun ini. Dan aku nggak minta pekerjaan muluk-muluk, tapi Tuhan berkati juga pekerjaan aku gitu. Aku cuma kerja 2 jam loh sehari, ya 2 jam, ada yang 4 jam sehari, selang-seling ya gitu. Di total seminggu 15 jam, nggak banyak. Tapi puji Tuhan, mamaku yang di Indonesia masih bisa hidup gitu, karena aku ada keluarga juga kan yang masih tergantung di Indonesia gitu. Dan Tuhan tetap kasih berkat loh gitu. Dan dengan keadaan aku sekarang ini, aku merasa jauh lebih baik, hidupku jauh, bisa dibilang jauh lebih kudus ya, bukan dibilang jadi so suci enggak. Tapi dulu kan aku orang entertainer ya. Saat dulu aku sebelum pelayanan, sebelum tinggal di Belanda, tertanam di gereja ini, aku kan penyanyi sekuler ya kan. Aku nyanyi di lobi hotel di Asia ya kan, hotel bintang 5. Ya aku juga udah sempat bersaksi juga kan bagaimana kehidupan aku dulu gitu. Terus aku juga penyanyi independen ya, indie label. Terus aku merantau ke Taiwan, ke China, itu semua nyanyi gitu. Dan itulah yang aku melihat di dunia entertainment, hidupku itu banyak sekali gangguan, banyak ujiannya, itu berat-berat. Yang enak-enak ya ujiannya ya, dosa yang tanpa kita sadari gitu. Dan akhirnya saat aku bandingkan, hidup aku lebih damai sejahtera ketika aku mendapatkan hidup yang seperti ini. Dan luar biasa deh, tanpa kita sadari, kalau memang kita mau belajar taat walaupun susah gitu, hidup kita akan penuh dengan berkat. Itu yang kita nggak harus bersusah payah, Tuhan kasih berkat. Itu yang aku alami gitu. Dan sekarang ini makanya aku pengen men-sharingkan hidup aku yang kemarin ini gitu ya. Bagaimana
parah-parahnya hidup aku, perjalanan Tuhan bentuk aku gitu di Testimona ini. Kalau teman-teman rajin ngikutin dari awal sampai sekarang, pasti kalian udah tahu deh bagaimana luar biasanya Tuhan bekerja di dalam setiap momen kehidupan aku gitu, di setiap kesaksian-kesaksian aku. Dan mudah-mudahan kisahku ini bisa menguatkan dan memberkati kalian semua yang nonton, yang denger Testimona ini. Dan ke depan guys, aku juga ada lagi tamu ya, guest of the month. Ada teman yang akan bersaksi tentang kehidupannya, dan banyak teman nantinya ke depan kita akan kupas satu-satu tentang detail-detail kekristenan gitu, yang bagaimana loh yang mereka alami gitu, orang-orang yang mengalami Tuhan di dalam kehidupan teman-teman aku ini. Dan juga aku akan bawa juga topik-topik yang lebih fokus ke parenting, karena saat ini aku adalah ibu rumah tangga dan aku lebih jaga anak ya kan, bagaimana aku rindu anak-anak kita itu bertumbuh di dalam Tuhan. Nah itu kedepannya akan seperti itu. Cuman sekarang ini sambil curhat, kita udah review sekitar 3 bulan pertama Testimona, dan aku amazed banget. Aku nggak nyangka ternyata Tuhan bikin aku juga bertumbuh di Testimona ini. Yang pertama, aku jadi rajin baca Alkitab karena setiap hari Jumat kan aku harus posting ya, dan aku pengen aku bersaksi itu tetap men-sharingkan firman Tuhan juga gitu, karena kan ya Tuhan Yesus minta ya agar kita juga menyebarkan Injil gitu kan. Dan itu satu yang aku sudah merasa perubahannya 3 bulan terakhir ini. Aku jadi rajin baca Alkitab, aku jadi semakin dikuatkan dari kesaksian aku yang dulu ya kan, hidup aku yang dulu, bagaimana Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan aku gitu. Dan teman-teman semua, 3 bulan pertama aku ucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua yang selalu setia mendengarkan Testimona, dan juga terima kasih untuk teman-teman guest of the month aku yang udah ikutan berapi-api juga kesaksian gitu di Testimona. Terima kasih banyak ya, baru 2 sih, baru Frida sama Fiona ya. Terima kasih loh untuk kalian, karena ya aku tahu Frida dan Fiona juga rajin denger Testimona ya, dan teman-teman di circle aku yang selalu dengerin Testimona setiap hari Jumat. Terima kasih banyak, karena kalianlah kita sama-sama jadi dikuatkan, kita sama-sama bersaksi yang mengalami Tuhan ya. Biar semoga harapanku teman-teman testimoners yang mendengarkan juga bisa lebih mengalami Tuhan lagi gitu, dan kalian juga pasti punya kesaksian di hidup kalian masing-masing gitu. Dan tetap ingat Tuhan Yesus gitu, semakin berapi-api. Kalau bisa, kalau kalian merasa tergerak, ayolah tertanam di gereja lokal, bertumbuhlah, berbuahlah gitu, dan kalian gak akan menyesal, karena upah kalian itu bukan cuma di bumi ini. Di bumi tentu pasti akan dapatkan upah juga, tapi terlebih lagi upah kalian itu, buah-buah pelayanan kalian itu kalian akan dapatkan setelah kita nanti dipanggil Tuhan. Kita pergilah ke kehidupan kekal. Di situ kalian akan melihat buah-buah kalian yang kalian sudah tanam, yang kalian sudah yang kalian sudah lakukan, jerih payah kalian semua. Kalian akan lihat di sana. Nah, udah panjang banget nih testimonial semua. Kalau gitu sampai sini dulu kesempatan testimonial kali ini guys. Jody juga udah bangun nih kayaknya. Ini Jody, aku sambil saksian sambil Jody lagi tidur di samping aku karena dia lagi libur, lagi Mei vakansi istilahnya, lagi libur musim semi. Jadi guys, kita akan kembali lagi Jumat depan tentunya di Testimona. Dan untuk kalian semua, jangan patah semangat ya, maju terus dan Tuhan Yesus memberkati. Dah.